mengenai kerajaan bukan dari sini ya. Kerajaan Tuhan bukan dari sini. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita mulai dengan doa. Nanti setelah itu kita mungkin ada yang mau tanya atau share juga silahkan ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu malam ini kembali meneguhkan, menguatkan kami bahwa memang betul bahwa Dikau bukan dari dunia ini, karena Dikau adalah Allah, alam semesta. Rahmatilah apa yang kami persekutukan malam hari ini, juga boleh Tuhan menyertai kami dan juga teman-teman yang belum bisa hadir. Sungguh ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan rahmati juga firman-Mu ini, tidak hanya sekedar hitam di atas putih, ataupun tulisan belaka, tapi bisa menjadi roh yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, si Tuhan, kita akan sama-sama baca ya ayat yang ada di undangan juga. Yohanes 18:36 ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Amin ya. Puji Tuhan, jadi kita akan bahas mengenai ini, ya semoga juga melalui kita baca kitab, melalui kita datang pada Tuhan, kita boleh sama-sama dikuatkan, disegarkan. Amin. Oke, sebelum kita mulai, dalam persekutuan ini, sengaja kita nyanyikan satu pujian ya, satu lagu, sama-sama berkidung. Semoga juga bisa menjadi dorongan bagi kita ya. Oke, sebentar. Tulisannya hilang. Oke. Sebentar. Oke. Oke, harusnya kedengeran ya. Harusnya kelihatan, sorry. Kelihatan. Kita boleh baca sama-sama bait satunya ya. 1, 2, 3. Dulu kepala berduri, kini mulia diberi. Tuhan Yesus menolong kami, Kau terangkat tinggi. Amin. Puji Tuhan ya. Mari kita sama-sama nyanyikannya. Tuhan Yesus tolong kami, sampai satu lagi. Tuhan Yesus tolong kami, Kau terangkat tinggi, dikasihkan Dia kan jadi di langit tinggi. Kami sesat sungkan kasih iman yang terbaik. Tolong semua dan kuasamu di kami seluruh. Puji banyak padamu, Allah untuk aku, yang mau kita bersama dan mulia di surga. Anugerah kami ya Tuhan, abadi lewat dunia.
salib bagiku matilah, bagiku yang hayat, untuk dia dan kuasa sentosa selamanya. Amin. Puji Tuhan, dari kelima bait ini kita bisa lihat ya bahwa katakan bahwa dulu kepala Tuhan berduri ya, tapi hari ini saat ini juga kemuliaan itu diberikan kepada kita. Tuhan Yesus penolong kami, Engkau terangkat tinggi. Memang Tuhan sudah terangkat, tapi apakah sudah cukup tinggi sampai kita bisa melihat, sampai kita bisa menjadikan Dia sebagai segala sesuatu? Nah, maka malam ini kita akan membahas firman itu ya, bagaimana Tuhan bukan berasal dari dunia ini, tapi kenapa ya kita masih mau tinggal di dalamnya. Kenapa kita sebagai manusia masih tertarik kepada dunia yang telah menyalibkan Tuhan. Bait kedua dibilang apa? Dikau ya, sukaria kaum Nasrani. Betul, Tuhan menjadi sukaria kita. Tapi apakah sudah menjadi pengharapan segala sesuatu, iman dan sebagainya bagi kita? Atau hanya, oh Tuhan telah mati bagiku karena aku telah berdosa, aku telah tertebus, aku bersuka cita. Tidak ya, tapi sungguh kita bisa menyesap sungai kasih yang tidak terperi ini. Bait 3, olok cemooh ya, semua telah Tuhan tanggung ya, ludah ya, bahkan mahkota duri tadi ya. Sekarang kita mendapatkan kuasa ya, kuasa dari Tuhan, Dia berikan kepada kita seluruhnya. Namun, apakah kita mau dengan sungguh-sungguh ya mengejar, mendambakan Tuhan, atau hanya sekedar oh iya, aku sudah Kristen, aku sudah menjadi kaum Nasrani, ya aku ikut semua yang dunia ini sukai. Tidak ya seharusnya, tapi apa? Bumi menyangkal nama Tuhan. Hari ini kita juga tidak mau ya sampai menyangkal nama Tuhan. Tapi apa? Kita mau seperti Allah yang menjunjung tinggi Tuhan Yesus, ya Allah Bapa. Nah, sekarang Allah Bapa, Putra dan Roh telah menjadi segala kita di dalam. Marilah kita menggunakan kesempatan yang ada setiap saat, setiap hari untuk menjunjung tinggi Dia. Amin ya. Jadi bait 4 dibilangnya mau menderita bersama. Yuk kita sama-sama menderita. Menderita tapi bukan berarti kita kesusahan ya, tapi menderita karena kita juga disangkal oleh dunia, kita ditolak oleh dunia, bahkan mungkin teman-teman kita ya. Tapi apa? Kelak mulia di surga. Ya, kita berdoa, Tuhan, tangguhkan kami. Tuhan, kuatkan aku ya supaya aku bisa mengabaikan segala kemewahan dunia, segala apa yang dunia berikan dan tawarkan. Karena semuanya berasal daripada iblis ya. Tapi sesuai dengan judulnya adalah bumi menyangkal nama Tuhan, Allah junjung agung ya. Oh, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama belajar untuk tinggal juga setia pada firman ya, pada Tuhan. Bait 5, salib bagi Tuhan ya, maut hina. Ya memang dia mengalami maut, dia mengalami hina. Tapi bagi kita dia menjadi hayat, menjadi segala sesuatu. Jadi juga mulia, bahkan kuasa sentosa selamanya. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi, setelah itu kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Baik. Tuhan Yesus tolong kami, terangkat tinggi, Dikau supariakan saji kami langit tinggi. Kami sesat sungai kasih memang tak terkami. Allah kamu dan kuasa-Mu beri kami seluruh. Ku di mana
Allah untuk aku yang kita bersama dapurnya di surga. Kamu dan kami ya Tuhan, abai lewat dunia. Saling bagi mubatina bagi dunia hayat mulia dan kuasa dan dosa semuanya. Baik Pak, dan mau menderita bersama dapurnya di surga. Ampunkan kami ya Tuhan, abai lewat dunia. Saling bagi mubatina bagi dunia hayat mulia dan kuasa dan kuasa selamanya. Amin ya, si Tuhan, semoga kembali menyegarkan kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita bisa lihat ya, mengapa manusia itu sulit ya, hidup bagi Tuhan. Ya. Karena kita lihat di dalam pembacaan kitab kita juga, dalam Yohanes pasal 18 ya, ayat 35 sampai 37 ya. Kita mungkin boleh baca bergantian ya. Yang laki-laki 35, 36 yang perempuan, 37 kita baca sama-sama ya. Oke, mari. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Amin. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, kau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Seperti orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Oke, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Tuhan. Amin ya. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kenapa sulit sekali manusia itu menjadi orang yang hidup bagi Tuhan? Tidak lain tidak bukan adalah karena kurang mendengarkan suara Tuhan. Ya. Hari ini Tuhan tidak berasal dari dunia, tapi kita masih atau banyak orang masih mengasihi dunia, masih tinggal di dalamnya, karena memang berkecimpung di dalamnya, ya, bekerja, berkuliah, pendidikan dan sebagainya masih di dalam dunia. Tapi kita lihat 3 ayat ini ya, bagaimana dikatakan bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada. Bayangkan, orang yang tiap hari Yesus ajar, ya, orang yang tiap hari Yesus kasihi, malah justru menyalahkan dia untuk disalibkan. Nah, jadi apa sih poinnya? Teman-teman sekalian, hari ini kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah semesta alam. Dan dia juga adalah Allah yang selalu menyertai. Tapi sepanjang dia hidup ya 33,5 tahun, dia hidup ini betul-betul mengalami namanya penolakan, ya, mengalami penyangkalan diri, bahkan dia memikul salib yang begitu berat. Ya, kita tahu bahwa Tuhan selalu mendambakan agar anak-anaknya juga memiliki satu penghidupan yang
seperti apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi dikatakan, maka Pilatus kepadanya, ya, kata Pilatus ayat 37, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa kau adalah raja. Jadi Tuhan nggak berbicara, tapi Pilatus sendiri yang berkatakan. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Betul ya, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Ya, jadi ini penting. Kalau kita mendengar suara Tuhan, cukupkah hanya mendengar? Enggak, ya, tidak cukup. Tapi kita harus ke tahap berikutnya, yaitu menjadi orang yang mengandalkan dan hidup berdasarkan diri Tuhan. Amin ya, sampai di sini kita semua setuju. Tapi sulit, Kak, gimana caranya, Kak? Kok kayaknya berat ya? Memang berat, karena iblis terus menggocoh kita, menggoda kita. Tapi apakah tidak bisa? Bisa justru ya, karena Tuhan telah melewati itu semua bagi kita. Amin. Kemudian ya, bagi orang buta, warna itu tidak real. Kenapa? Ya karena nggak bisa lihat. Nah sekarang kita orang buta atau bukan? Ya. Kalau kita buta rohani, pasti nggak akan mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Kalau kita buta secara jasmani, juga kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, tapi yang menjadi kondisi adalah seringkali atau bahkan kadang-kadang kita buta secara rohani. Kita nggak bisa melihat mana yang tanda Allah, mana yang bukan. Kita dibutakan oleh dunia ini. Kita dibutakan oleh segala sesuatu yang bukan Allah, karena begitu menarik bagi kita. Tapi teman-teman sekalian, malam ini, sekali lagi mari kita juga renungkan. Mana yang lebih mustika, mana yang lebih berharga, diri Tuhan yang telah menyelamatkan kita, atau dunia yang telah menyalibkan Tuhan. Amin ya teman-teman. Jadi semoga kita semua yang nanti juga kita boleh cerita kepada sanak saudara keluarga bahwa hari ini kita tidak lagi menjadi buta secara rohani. Karena kita telah melihat dan bisa melihat kehendak Allah yang benar, yaitu Allah bukan berasal dari dunia ini, maka aku pun juga bukan berasal dari dunia ini, tapi aku berasal dari kerajaan Allah. Kita harus punya iman yang demikian, ya. Meskipun kita belum melihat Allah, meskipun kita juga belum pernah menjamah Allah, tapi di dalam doa dan membaca Alkitab kita bisa melihat dan mengalami Dia secara real, ya, secara benar. Oke, lanjutkan. Bagi orang tuli, suara itu tidak real, benar nggak? Ini sama seperti yang tadi orang buta, warna nggak bisa dilihat dengan jelas, ya. Bahkan mau jalan pun nabrak gitu ya. Nah sekarang bagi orang tuli suara itu tidak real. Jadi meskipun kita bisa melihat, tapi kita nggak bisa mendengar, sama aja bohong. Ya, jadi sebagai orang muda, terlebih lagi orang Kristen, apakah kita sudah menjadi orang yang tidak buta dan tidak tuli, tergantung dari bagaimana penghidupan sehari-hari kita. Ya mungkin Senin sampai Sabtu ya kita berbuat sesuka hati, ya Minggu baru datang pada Tuhan. Benar nggak sih? Boleh, tapi itu tidak benar. Karena apa? Ya, masakan kita orang Kristen hidupnya hanya hari Minggu aja, Senin sampai Sabtu kita suka-suka sendiri, kan enggak. Tapi apa? Orang tuli bisa saja demikian, karena dia nggak bisa dengar. Tuhan sudah manggil misalnya, Reinhard, jadi panggil sama Tuhan, tapi nggak pernah jawab, karena nggak bisa dengar. Karena tertutup oleh suara-suara yang bukan Allah. Tertutup oleh segala kenikmatan yang bukan Allah. Jadi teman-teman sekalian malam ini, apakah kita berbagian di dalam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, atau kita malah berbagian dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan? Nah, ini pilihan ya. Jadi seperti dalam Matius 25 juga dikatakan bahwa kita sama seperti perempuan ya, yang gadis-gadis yang bijaksana atau yang bodoh. Kalau kita bijaksana pasti kita tidak bodoh, tidak buta dan tuli. Tapi kalau kita tidak bijaksana, otomatis kita menjadi buta dan tuli. Karena tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar akan perkara Allah. Ya, jadi moga kita semua ya, yang telah diselamatkan memiliki satu pandangan dan keinginan yang jelas bahwa Tuhan, aku adalah milik-Mu, Tuhan, aku bukan berasal dari dunia ini, maka sekali lagi aku mau Tuhan mempersembahkan diriku supaya Engkau boleh bertambah dalamku setiap hari. Amin ya teman-teman sekalian.
jadi melalui Kefas, yang melalui youth meeting ya. Kita akan rutin kembali setiap Sabtu ya. Semoga kita juga dikuatkan dan dipulihkan. Amin. Oke. Ini juga salah satu contoh ya. WiFi itu dapat dinikmati menggunakan gadget dengan fasilitas penerima gelombang WiFi. Ya. Sama seperti kita. Kalau WiFi-nya nyala, tapi kita nggak nyalakan WiFi di handphone kita nggak mungkin bisa gunakan. Kita sering tanya, ini gimana sih nyalainnya? Kok nggak ada passwordnya dan sebagainya. Nah, di dalam penghidupan rohani juga demikian. Roh sudah ada di dalam kita. Tapi kalau kita tidak nyalakan, maka kita tidak bisa menjadi esa dengan Allah. Bagaimana cara menyalakan roh kita? Yaitu, Roma 10:13 berkata apa? Siapa yang berseru pada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Ya. Lalu juga bagaimana yang kita sehari-hari bisa datang pada Tuhan, yang tidak lain tidak bukan, melalui mendorong kita semakin hari lebih rajin. Ya. Misal, orang lain masih tidur, ya kita sudah bangun, kita mencari Tuhan. Atau orang lain sudah beristirahat di malam hari, kita masih berdoa. Kita minta tolong Tuhan supaya hari-hari ke depan, kita boleh memiliki satu penghidupan yang memuliakan Allah. Ya, jadi mungkin teman-teman kita yang lain, mereka hidup ya udah aku hidup aja, ya udah, yang penting aku masih bisa nafas, masih bisa makan dan sebagainya. Tapi tidak pernah menghargai keberadaan Allah. Amin ya. Jadi sama seperti orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan. Mereka tahu Tuhan itu benar. Tapi yang dibebaskan malah siapa? Barabas. Ya. Malah mereka berkata apa? Salibkan dia, bebaskan Barabas. Teman-teman sekalian, melalui pembacaan Alkitab kita bisa melihat bahwa sebenarnya Allah telah begitu banyak menyatakan kepada kita bahwa dirinya sendiri adalah orang pertama yang mau menyelamatkan juga yang disiksa karena kebenaran. Ya. Jadi sekarang kalau kita betul-betul ikut Tuhan ya, kita nggak boleh banyak berharap kita hidupnya akan tanda kutip senang. Kita senang karena ada Kristus. Tapi di dalam satu sisi lain kita di luaran kita pasti akan banyak menerima tantangan, ya, banyak menerima duka cita. Tapi tidak apa, justru duka cita kita ini akan membawa kita kepada kemuliaan. Sama seperti satu peribahasa berkata, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Jadi kita bersakit-sakit dahulu, ya kita sama-sama nanti boleh bersenang-senang. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana kita hari ini menjadi orang muda. Nggak apa-apa kita hari ini dianiaya. Nggak apa-apa kita hari ini disiksa oleh cemooh, oleh perkataan dari orang lain yang menganggap kita bahwa kamu ini bodoh, udah kuliah S1 ya, tapi hidupnya untuk Tuhan, ngapain sih? Atau juga kamu kerja bisa pangkatnya tinggi, besar dan sebagainya. Teman-teman, ini semua adalah tipu muslihat iblis. Ya, kita lanjutkan. Jadi sesuatu baru ya bisa real bila kita menggunakan organ atau alat yang tepat. Jadi sekarang kalau kita mau masuk rumah ya kan, nggak mungkin kita gunakan kunci mobil, nggak bisa masuk. Kita harus gunakan kunci rumah. Ya. Kalau kita mau misalnya ya tadi kita mau masukin WiFi ya, kita harus gunakan password yang tepat. Nggak mungkin satu password bisa kita gunakan di mana-mana. Ya, demikian juga dengan roh kita. Kalau kita mau menjamah Allah, nggak bisa kita gunakan dengan pikiran. Nggak bisa kita gunakan dengan, pengalaman saya berkata demikian. Nggak bisa. Tapi kita harus berkata dari dalam roh kita menjadi orang muda yang betul-betul esa dengan Tuhan. Tadi seperti Kidong yang berkata bahwa hari ini ya kita mengalami mulia karena dulu Tuhan telah berduri dan menjadi roh di dalam kita hari ini. Semoga teman-teman sekalian nanti ya setelah pemberitaan firman ini kita kembali diterangi, kembali dikuatkan bahwa Allah itu benar-benar real, Allah itu bukan dari dunia ini dan kita juga bukan dari dunia ini, maka marilah kita ajak juga teman-teman kita yang lain, ya kita juga sering-sering update status ya mengenai hal-hal rohani. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat menyatakan dirinya melalui siapa? Melalui kita masing-masing. Amin. Si Tuhan ya. Semoga di sini jelas. Oke, jadi kita perlu tahu ya bahwa Allah bukan saja ada, tapi Allah juga sangat real. Kenapa demikian? Ya, kita lihat lagi. Allah itu roh. Ya, mari kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia Sembah dia harus harus menyembahnya dalam roh roh dan dan kebenaran. amin. Ya. Jadi kenapa? Bukan hanya ada, tapi juga real. Karena Allah itu roh. Banyak orang bilang roh itu abstrak. Kamu memuji Tuhan terus. Kamu ngapain sih baca Alkitab terus? Nggak ada gunanya. Memang bagi orang dunia tidak ada gunanya. Tapi justru bagi kita hari ini, benar-benar kita bisa menikmati kelimpahan Allah karena kita apa? Menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi teman-teman yang lain mungkin ya di pekerjaan, di kampus kita, mereka baca Alkitab jarang, padahal Kristen. Tapi hidupnya lebih nyaman. Kenapa? Ya karena mungkin mereka mendapatkan dari orang tuanya atau dari siapanya ya. Tapi kita hari ini melihat bahwa kehidupan kita kok standar-standar aja. Justru di dalam kebiasaan orang-orang pada umumnya melihat ini, mereka kan bilang, kamu yaudah ikut aku aja lah, kita kerja sama-sama, kita nggak usah lah begitu rohani, itu juga yang penting kita seminggu sekali beribadah. Dirasa bahwa kehidupan rohani ini urutan nomor kesekian. Tapi teman-teman kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di dalam roh kita. Dia menunggu kita datang. Dia menunggu kita nanti sampai kelak juga membawa kita kepada kerajaan yang akan datang. Semoga ya malam hari ini juga kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan bukan hanya ada di dalam Alkitab saja yang kita baca, tapi juga menjadi pengalaman yang hidup. Ya. Jadi setelah kita dewasa, kita pasti mengerti ya bahwa benar yang dikatakan Alkitab itu adalah diri Allah telah menjadi segala sesuatu. Amin. Selanjutnya, ya Allah itu roh ya, tidak ada dalam ruang fisik ya. Kita nggak bisa jamah, kita nggak bisa rasakan, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa cium, ya kita nggak bisa dengar juga. Ya, jadi panca indera kita bukanlah alat yang tepat untuk berkontak dengan Allah. Tapi yang tepat adalah apa tadi? Roh gitu. Dalam hati. Menjamah Tuhan. Setiap hari kita Bible for Youth ya, setiap hari kita baca kitab secara pribadi, dan disitulah kita mendapatkan penyertaan Allah yang tidak kelihatan. Amin ya. Oke, lanjut. Jadi manusia sulit nampak Allah selalu setia karena apa? Ya, kita juga lihat di pasal 19 dari kitab Yohanes ayat 4 dan 9 yang dikatakan bahwa Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apa-apa padanya ya. Ayat 9, lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Nah, tadi kita sudah lihat di pasal 18 ya, bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, tapi kenapa masih ditanya? Karena manusia atau Pilatus masih menggunakan pikirannya. Pilatus masih menggunakan dirinya sendiri dan mendengarkan perkataan dari orang lain yang salibkan dia, salibkan dia. Ya, padahal dia tidak mendapati kesalahan apapun. Oke, lalu ayat 11 dan 15 juga berkata, Yesus menjawab, kau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dari dosanya. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Sebab imam-imam kepala, kami tidak punya raja selain daripada Kaisar. Bayangkan, mereka hanya menganggap yang kelihatan, manusia menganggap hanya yang bisa mereka banggakan. Oke. Dan mereka ketika Tuhan membicarakan kebenaran, di mana mereka tertegur, di mana mereka diterangi, ya, mereka merasa tertuduh dan tidak suka. Sama seperti manusia hari ini, ya. Kalau kita lihat ya, perintah Allah kan nggak boleh ada berhala lain, nggak boleh ada Allah lain. Tapi malah sekarang manusia menciptakan begitu banyak tanda kutip Allah. Entah itu perangkat lunak yang kita gunakan, ya, dan sebagainya yang bisa menjauhkan Allah dari kita. Teman-teman sekalian, kita seharusnya sadar bahwa Allah menebus kita bukan hanya sebagai, oh, kamu aku kasihi, demikian. Enggak. Tapi ketika kita ditebus, kita harus melihat lagi bahwa penebusan Kristus ini membawa kita menjadi orang yang harusnya menyatakan kebenaran juga kepada orang lain. Ya, sehingga tidak seperti ini. Ya. Pilatus sombong ya.
mau menyalibkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku. Benar sekali bahwa manusia itu nggak bisa atau nggak punya kuasa terhadap manusia. Karena kuasa itu diberikan dari atas yang adalah dari Allah Bapa. Amin ya. Jadi semoga kita juga tidak menjadi sulit nampak Allah, tapi kita menjadi lebih sering ya, lebih bisa melihat apa itu yang Allah setia dan apa yang Allah kerjakan. Puji Tuhan ya. Oke. Kita boleh baca sama-sama ini. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke. Jadi manusia tidak dapat melihat dia memang. Tapi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi semoga setelah kita diselamatkan ya, berapa tahun yang lalu mungkin kita dilahirkan kembali, tapi kita tidak cukup sampai di situ. Kita harus apa? Menjadi orang yang benar-benar yakin bahwa Tuhan, aku juga bukan berasal dari dunia ini. Aku berasal dari Allah, sama seperti engkau yang mempunyai kerajaan tidak dari dunia ini, tapi dari Allah, dari sorga. Sehingga baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin ya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang memberitahu teman-teman lain juga. Oke, jadi tidak mungkin ya mereka-reka Allah dalam lingkungan psikis kita atau kejiwaan ya. Tuhan kok hari ini aku sulit ya untuk menjamah engkau ya. Kita nggak bisa gunakan pikiran ya. Tadi sudah katakan kita harus menggunakan roh di Tuhan. Ya jadi ini ya contoh juga. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hari ini, dan sekali lagi, jangan samakan kita dengan orang dunia, karena kita berbeda dengan mereka. Mungkin ada juga kesamaan ya, kita sama-sama masih manusia, tapi sungguh ya kita perlu percaya bahwa kita berasal dari kerajaan Allah. Sehingga hidup kita tidak hanya mengejar perkara dunia. Karena segala sesuatu itu pada akhirnya nanti akan dihanguskan. Ya, jadi tinggal kita apakah bisa menjadi orang yang meraja bersama dalam Tuhan, karena kita memelihara, kita menguruskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Ya, jadi Allah yang adalah roh ini tinggal dalam kita ya, selamanya, yaitu sampai Tuhan datang kembali kedua. Ya, jadi inilah organ kita yang tepat untuk berkontak dengan Allah. Jangan sampai kita sama seperti jatuh kepada kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tahu Alkitab, mereka kenal kebenaran, tapi tidak tahu Allah yang bagaimana. Tidak tahu bagaimana menyembah Allah. Tidak tahu bagaimana mengasihi Allah. Maka mereka menyalibkan Tuhan. Oke. Jadi ini gambaran ya. Allah berinkarnasi menjadi manusia, ya, menempuh hidup 33,5 tahun, salibkan, ya, wafat, bangkit menjadi roh yang menghidupkan sekarang di dalam kita. Ini harusnya kita sudah tahu semua. Saya hanya menekankan saja. Jadi biarlah firman malam ini kembali menyegarkan kerohanian kita, sehingga kita tidak mau lagi kehilangan kesempatan membaca firman, baik pribadi maupun bersama, ya, berdoa, ya, baik pribadi maupun bersama, tidak mau kehilangan, karena dia telah menjadi roh yang di dalam kita. Amin ya, teman-teman sekalian. Oke, satu lagi. Ayat ini dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Oke, menjadi satu, ya, menjadi satu. Sehingga tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita. Benar-benar Allah dan manusia menjadi esa. Tapi harus setiap hari kita kerjakan. Karena kalau enggak, ketika kita bolong saja, iblis sudah mempunyai satu kesempatan untuk membawa kita jauh daripada Allah. Amin. Semoga firman malam ini kembali menguatkan kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi terang bagi kita semua. Puji Tuhan, ya, saya sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya atau membagikan sesuatu apa yang dari didapat tadi? Amin. Nah, puji Tuhan ya saudara-saudari atas firman malam hari ini.
ya juga kembali dikuatkan gitu. Nah, hari ini banyak dunia gitu ya yang ya menyita perhatian kita gitu ya. Aku sendiri ya banyak gitu kan, apalagi di handphone lah, di laptop lah, banyak sekali gitu. Ini menyita waktu, jadi waktu berkontak dengan Tuhan tuh makin sedikit gitu. Nah, tadi juga ada banyak perumpamaan yang bagus gitu ya, bahwa ya kalau misalnya orang buta dia tidak bisa melihat warna gitu kan. Terus ya kalau orang tuli dia tidak bisa mendengar suara gitu. Ya hari ini ya kita perlu organ yang tepat itu ya, untuk menerima firman Tuhan, yaitu roh itu gitu. Ya, puji Tuhan kiranya dalam hari-hari yang ya semakin merosot ini kita lihat mungkin orang-orang di sekitar kita ya mereka mengejar dunia gitu ya. Kalau misalnya aku nih baru lulus kuliah ya kan, orang pasti sudah pikir oh mau kerja gitu kan, biar cepat-cepat stabil secara finansial gitu kan. Nah iya, ya mereka hanya itu mengejar dunia aja gitu kan. Tapi ya adakah mereka tuh ya cari Tuhan gitu. Ya semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang ya mencari Tuhan gitu. Jangan hanya mencari ya dunia saja gitu. Ya, amin. Ya, Tuhan. Makasih Axel. Ada lagi dari Rika atau Maria? Aku juga menikmati ya bahwa hari ini Allah itu mendirikan kerajaannya bukan di bumi ya, tapi dia mendirikan kerajaannya itu melalui kita sebenarnya gereja. Nanti pada akhirnya akan dirampungkan ya di Yerusalem baru. Untuk mencapai kerajaan ini ya kita perlu setia ya, tadi dibilang Allah itu setia kepada kita dan kita juga perlu setia kepada Dia. Melalui apa? Melalui esa dengan dirinya ya, menjadi satu roh dengan Dia gitu. Melalui apa? Melalui melatih roh, senantiasa tinggal di dalam roh. Jadi untuk yang kerajaan ini aku sih kembali terkesan ya, maksudnya kembali keingat bahwa Tuhan itu hendak mendirikan kerajaannya hari ini melalui kita yang adalah orang-orang pilihannya, melalui kita menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ya hari ini perlu betul-betul belajar meninggalkan ini ya, keinginan pribadi untuk kerajaan Allah gitu. Karena kan pengharapan kita atau tujuan kita hidup itu bukan untuk dunia ini, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kerajaan Allah. Amin. Amin. Tuhan ya. Semoga kita terus melihat dengan jelas ya fakta bagaimana Tuhan telah menjadi segala yang kerajaan Allah dengan benar tertanam bahkan tertampil melalui kita. Oke, sebelum kita tutup, kita akhiri. Saya ngajak kita nyanyikan sekali lagi ujian yang tadi. Setelah itu kita selesai, yang kita doa, kita foto bersama. Amin. Puji Tuhan ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagi. Kita lihat ya, 5 bait ini juga boleh menjadi kekuatan dan tenaga kita. Amin. Tuhan Yesus tolong kami, amparan tertinggi, Engkau supaya kau seladikan di langit tinggi. Kami sesat sungai kasih memang tak terperi. Allah jemur
Allah tunjung aku yang mau menderita bersama tentunya di surga. Tangguhkan kami ya Tuhan, abai mewah dunia. Salib bagimu maaf ringan, bagiku dia raya. Mulia dan kuasa dan kuasa sama-sama. Amin. Baik ya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kembali kita berdoa. Jika ada yang ada perasaan mau berdoa juga boleh ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur padamu. Firman malam hari kembali menguatkan kami. Kami tahu Tuhan di dalam dunia ini semua adalah sia-sia tanpa Kristus. Oleh karena itu juga kuatkanlah kami masing-masing. Ada Rika, ada Aksel, Kamaria, Didiku juga teman-teman yang belum bisa bergabung. Sungguh Tuhan tangguhkan kami, kuatkanlah kami Tuhan, supaya boleh mengabaikan segala sesuatu yang bukan Allah, sehingga kami Tuhan boleh sama seperti yang Kau kehendaki, yaitu bukan berasal dari dunia ini. Tuhan rahmati juga bagaimana hari-hari ke depan, Tuhan kami boleh semakin lihat dan semakin setia pada apa yang Kau kehendaki, yaitu kami terus menjadi orang yang memiliki kekudusan di dalam roh, jiwa maupun tubuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pada malam hari ini kembali menguatkan kami. Dan sungguh bahwa kami melihat hari ini bahwa segala sesuatu di dunia yang bukan di Kau adalah sia-sia. Dan bahwa kami terus cari di Kau, berkontak denganmu di dalam roh, dan melatih roh kami sehingga kami boleh menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan sehingga kami boleh juga melakukan kehendak-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kami belajar mau tetap setia datang kepadamu, mau belajar esa dengan dirimu Tuhan. Selamatkan waktu-waktu kami, masa muda kami Tuhan, bagi kerajaan-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami di luar sana, karena waktu kami tidak bisa diulang, waktu kami begitu berharga. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Tuhan ya. Di kita youth meeting sampai di sini. Kita